Komite ini juga menunjuk pada Konvensi Perlindungan Diplomat PBB tahun 1973 yang memberikan kekebalan mutlak kepada kepala negara dari yurisdiksi negara asing. Karim Khan juga didakwa mempersiapkan serangan terhadap perwakilan negara asing dengan maksud memperumit hubungan internasional. Ketiga hakim itu dituduh menyerang perwakilan negara asing serta mencoba melakukan penahanan yang melanggar hukum dengan sengaja. Rusia telah mengabaikan perintah ICC karena tidak memiliki dasar hukum. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan surat perintah itu adalah tanda runtuhnya hukum internasional. Dia juga mengatakan ICC memiliki catatan buruk dalam meminta pertanggungjawaban tersangka terkenal. Bias pro-barat yang eksplisit, dan gagal untuk menyelidiki kejahatan perang AS di Afghanistan dan Irak. Sebelumnya, ICC merilis surat perintah Perdana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, International Monetary Fund atau IMF mempertanyakan alasan pemerintah melarang ekspor bahan baku mentah seperti nikel dan bauksit. Dilansir dari Kompas.com, hal itu dia sampaikan dalam agenda Digital Government Award SPB Summit 2023 yang dihelat kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin, 20 Maret 2023, kemarin hari Jumat lalu, 17 Maret 2023, dari IMF datang ke kantor saya, mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu, atau critical mineral. Itu saya sampaikan kepada mereka, lihat saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah sajalah, ujarnya secara virtual. Kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin hasil sumber daya alam? Kapan rakyat kami? Rakyat Indonesia di pedesaan itu di Indonesia Timur akan ada seperti sekarang ini, sejahtera, setelah 7 tahun, 8 tahun setelah hilirisasi, sambung Luhut. Luhut yang pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan kepada IMF agar tidak memandang remeh Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara besar yang kaya dengan sumber daya alam, SDA. Sebelumnya, Luhut mengatakan, Indonesia menarik investasi asing langsung sebesar 45,6 miliar dolar AS pada tahun lalu. Menurut dia, itu merupakan rekor tertinggi baru sejak tahun 2000. Adapun nilai ekspor industri nikel Indonesia mencapai 33,8 miliar dolar AS pada 2022, di mana 14,3 miliar dolar AS dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Data tersebut juga saya sampaikan kepada IMF yang mengunjungi kantor saya beberapa hari yang lalu sembari berkata bahwa jika dulu semua bahan mentah kita ekspor secara cuma-cuma, sekarang cukup sudah, ujar Luhut. Saat ini, lanjut Luhut, Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan biji nikel lagi sejak Presiden Joko Widodo. Jokowi melarang ekspor biji nikel. Begitu pula dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya akan dilakukan hal yang sama.